Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, ruang di mana kita bersama-sama menelusuri sejarah, budaya, falsafah Jawa, serta berbagai kisah yang telah hidup di tengah masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, sekaligus penuh dengan misteri. Tatapan mata Satrio Piningit. Mengapa konon sulit dilupakan? Apa sebenarnya rahasia karisma seorang pemimpin yang begitu dinantikan? Perlu disampaikan sejak awal bahwa pembahasan ini merupakan penelusuran terhadap berbagai kisah, kepercayaan masyarakat, filosofi Jawa, dan pandangan budaya yang berkembang dari generasi ke generasi. Bukan sebuah kepastian sejarah atau klaim bahwa tokoh tertentu benar-benar memiliki ciri-ciri tersebut. Mari kita mulai bersama. Sejak zaman dahulu, mata sering disebut sebagai jendela hati. Orang Jawa mengenal ungkapan bahwa seseorang bisa menyembunyikan kata-kata, tetapi sangat sulit untuk menyembunyikan isi batinnya melalui tatapan mata. Tatapan mata dipercaya mampu menunjukkan keberanian, menunjukkan ketulusan, menunjukkan kebijaksanaan, bahkan menunjukkan kualitas kepemimpinan seseorang. Tidak mengherankan apabila dalam berbagai kisah pewayangan, babat, hingga cerita para raja Nusantara, sosok pemimpin besar hampir selalu digambarkan memiliki pandangan mata yang berbeda dibandingkan kebanyakan orang. Bukan karena matanya berwarna aneh, bukan pula karena bentuk fisiknya yang luar biasa, namun karena tatapannya mampu membuat orang lain merasa tenang sekaligus segan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa tatapan mata menjadi simbol kepemimpinan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah bertemu seseorang yang ketika berbicara tidak perlu meninggikan suara. Ia tidak perlu memaksakan kehendak, namun orang-orang tetap mau mendengarkan. Mengapa demikian? Karena karisma sejati tidak selalu berasal dari jabatan, tidak berasal dari kekayaan, bahkan tidak pula berasal dari popularitas. Karisma lahir dari perpaduan antara pengalaman hidup, pengendalian diri, ketulusan, dan keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Dalam budaya Jawa, seseorang yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya dipercaya memiliki sorotan mata yang teduh. Tatapannya tidak gelisah, tidak penuh dengan kebencian, dan tidak memancarkan kesombongan. Justru semakin sederhana kehidupannya, semakin kuat kewibawaannya. Dalam berbagai cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, Satrio Piningit sering digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah dikenali. Ia hidup layaknya manusia biasa, tidak selalu berasal dari keluarga terpandang, tidak selalu memiliki jabatan tinggi, bahkan ada kisah yang menyebutkan bahwa ia justru pernah diremehkan oleh banyak orang. Namun ada satu hal yang konon selalu membedakannya, yaitu tatapan matanya. Orang yang pernah berinteraksi dengannya dipercaya akan mengingat sorotan matanya dalam waktu yang sangat lama. Bukan karena menyeramkan, melainkan karena memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak pemimpin kehilangan kepercayaan masyarakat karena terlalu cepat menghakimi. Sebaliknya, dalam berbagai filosofi kepemimpinan Jawa, pemimpin sejati terlebih dahulu mendengar sebelum berbicara dan memahami sebelum memutuskan. Tatapan mata seperti inilah yang dipercaya dimiliki oleh sosok pemimpin yang matang. Ketika ia melihat seseorang, ia tidak langsung mencari kesalahan. Ia mencoba memahami keadaan orang tersebut. Mungkin karena itulah orang merasa nyaman berada di dekatnya. Konon, salah satu ciri pemimpin besar adalah memiliki pandangan yang mantap. Bukan berarti selalu benar, melainkan tidak mudah berubah hanya karena tekanan. Dalam keadaan sulit, ia tetap tenang. Dalam keadaan senang, ia tetap rendah hati.
Dalam keadaan dipuji, ia tidak mabuk pujian, dan dalam keadaan dicela, ia tidak kehilangan arah. Sikap batin seperti inilah yang dipercaya mempengaruhi sorotan mata seseorang. Semakin matang jiwanya, semakin tenang pula tatapannya. Banyak orang berusaha tampil berwibawa dengan pakaian mahal, mobil mewah, dan jabatan tinggi. Namun semua itu hanyalah simbol. Karisma sejati tidak dapat dibeli. Ia dibentuk oleh perjalanan hidup. Orang yang pernah mengalami kesulitan, pernah gagal, dan pernah dihina, namun tetap mampu memaafkan, biasanya memiliki pancaran wajah yang berbeda. Bukan karena lebih tampan, bukan pula karena lebih cantik, tapi karena kedewasaan batin terpancar melalui setiap ekspresi wajahnya. Psikologi modern menjelaskan bahwa manusia cenderung mengingat ekspresi wajah yang memberikan kesan emosional kuat. Seseorang yang tulus akan meninggalkan kesan berbeda dibandingkan seseorang yang hanya berpura-pura. Menariknya, filosofi Jawa telah lama mengenal konsep serupa. Tatapan mata dipercaya menjadi pantulan isi hati. Jika hati dipenuhi iri, sorotan mata akan menjadi keras. Jika hati dipenuhi amarah, sorotan mata menjadi tajam. Namun apabila hati dipenuhi kasih sayang dan ketulusan, orang lain dapat merasakan ketenangan meskipun hanya melalui pandangan mata. Dalam banyak kisah kepemimpinan Nusantara, pemimpin besar bukanlah mereka yang paling banyak berbicara, melainkan mereka yang paling banyak mendengarkan. Saat rakyat berbicara, ia memperhatikan, dan saat orang lain mengeluh, ia tidak langsung memotong pembicaraan. Tatapan matanya menunjukkan perhatian penuh. Inilah bentuk penghormatan kepada sesama manusia, dan penghormatan selalu melahirkan kepercayaan. Keberanian sejati bukan hanya berani menghadapi musuh. Lebih sulit lagi adalah berani melawan kesalahan diri sendiri. Dalam filsafat Jawa, dikenal ajaran untuk selalu melakukan introspeksi diri. Seseorang yang terus memperbaiki dirinya dipercaya memiliki ketenangan batin. Ketenangan itulah yang perlahan memancarkan karisma alami. Karena orang yang tidak dikuasai rasa takut biasanya tidak perlu berpura-pura untuk terlihat kuat. Ada orang yang sibuk menunjukkan dirinya hebat, namun ada pula yang justru semakin dihormati ketika memilih diam. Dalam banyak kisah tentang tokoh bijaksana Nusantara, penghormatan datang bukan karena mereka memintanya, melainkan karena masyarakat sendiri yang melihat ketulusan mereka. Tatapan mata yang jernih menjadi simbol bahwa seseorang tidak memiliki niat tersembunyi. Kejujuran seperti inilah yang sangat langka. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah mengenai Satrio Piningit, ada pelajaran yang sangat berharga, bahwa setiap orang dapat melatih dirinya agar memiliki tatapan yang penuh dengan ketenangan. Caranya bukan dengan berlatih di depan cermin, tetapi dengan memperbaiki isi hati, mengurangi kebencian, mengendalikan amarah, belajar memanfaatkan, membiasakan berkata jujur, menepati janji, dan selalu rendah hati ketika memperoleh keberhasilan. Ketika hati menjadi lebih damai, ekspresi wajah pun ikut berubah. Tatapan mata menjadi lebih lembut, senyuman menjadi lebih tulus, dan perkataan menjadi lebih menenangkan. Lalu muncul pertanyaan, apakah Satrio Piningit benar-benar akan datang? Pertanyaan ini hingga kini masih menjadi bahan diskusi. Ada yang percaya, ada pula yang menganggapnya sebagai simbol harapan masyarakat akan hadirnya pemimpin yang adil. Apapun pandangan kita, sesungguhnya masyarakat selalu merindukan sosok yang mampu mengutamakan kepentingan bersama. Pemimpin yang tidak mudah tergoda oleh kekuasaan, pemimpin yang berani berkata benar, dan pemimpin yang hadir untuk melayani masyarakat. Apabila sosok seperti itu muncul, tentu bukan hanya karena tatapan matanya yang mengesankan, melainkan karena akhlak, kebijaksanaan, dan tindakannya yang membawa manfaat bagi banyak orang. Sahabat Satu Nusantara, tatapan mata mungkin hanya bagian kecil dari diri manusia. Namun, di balik tatapan itu,
tersimpan perjalanan hidup, pengalaman, ketulusan, dan kedewasaan seseorang. Barangkali inilah penyebabnya mengapa banyak kisah yang berkembang di Nusantara, sosok Satrio Piningit sering digambarkan memiliki pandangan mata yang sulit untuk dilupakan. Bukan karena kekuatan gaib, bukan pula karena penampilan yang luar biasa, tetapi karena sorotan matanya memancarkan ketenangan, keberanian, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang lahir dari perjuangan panjangnya. Pada akhirnya, siapapun dapat belajar menjadi pribadi yang lebih baik, karena pemimpin sejati tidak selalu lahir dengan keistimewaan. Pemimpin sejati dibentuk oleh kejujuran, kesabaran, pengorbanan, dan kesediaan untuk terus memperbaiki diri setiap hari. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak hanya mencari sosok pemimpin yang baik, tetapi juga berusaha menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan di channel 1 Nusantara. Jika Anda menyukai konten bertema sejarah, budaya, filosofi Jawa, dan kisah-kisah Nusantara, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah karisma seorang pemimpin benar-benar dapat terlihat dari tatapan matanya? Ataukah semua itu hanya simbol dari kualitas batin yang sesungguhnya? Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.